Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Oke, mata pelajaran kali ini adalah pendidikan kemuhammadiyaan. Masih tetap semangat ya. Oke, kali ini kita akan mempelajari di bab 3, yaitu manusia sebagai khalifah di dunia. Ada yang ingat nggak sebelumnya kita mempelajari apa? Ya, materi sebelumnya adalah manusia harus saling tolong-menolong, bermasyarakat, dan berorganisasi. Ya. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah di dunia. Langsung saja. Yang pertama, ada manusia sebagai individu. Manusia adalah makhluk sebaik-baiknya. Nah, dilandaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, dalam perspektif Islam, semua manusia sama kedudukannya maupun derajatnya. Yang membedakan adalah iman dan takwa yang tertanam pada diri masing-masing. Manusia diciptakan oleh Allah dan dilahirkan ke dunia sebagai individu atau pribadi. Sejak di dalam kandungan sampai kelahirannya, manusia telah dibekali oleh Sang Pencipta dengan sifat-sifat dan potensi-potensi kemanusiaan yang lengkap dan sempurna, karena manusia adalah ciptaan Allah yang terbaik. Nah, tetapi hal-hal yang membuat manusia sebagai manusia bukan hanya beberapa atau sebagai sifat yang terdapat dalam dirinya, melainkan keseluruhan sifat dan potensi yang secara khusus dimiliki oleh manusia. Sifat dan potensi itu disebut fitrah. Apa sih fitrah itu? Fitrah pada hakikatnya mempunyai arti ciptaan Allah. Dalam pengertian yang lebih luas, fitrah adalah keseluruhan sifat, potensi, dan dinilai yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Fitrah merupakan bentuk dan sifat keseluruhan tentang diri manusia yang secara asasi membedakannya dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, fitrah pada dasarnya mengarahkan manusia selalu berkeinginan suci dan secara kodrati atau naluri selalu cenderung kepada kebenaran atau hanif. Nah, manusia memiliki hati nurani atau damir sebagai pancaran keinginan kepada kebaikan, kesucian, dan kebenaran. Tujuan hidup manusia adalah kebenaran yang mutlak dan tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan sesuai dengan hati nurani, maka seseorang itu berada dalam fitrahnya, menjadi manusia sejati dan sempurna atau insan kamil. Nah, sebagai individu, setiap manusia muslim wajib mempunyai kewajiban yang harus dijalankan dalam bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Nah, dalam penjelasannya, apa sih akidah itu? Dalam akidah, setiap manusia muslim termasuk di dalamnya warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran tauhid kepada Allah yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan sehingga terpancar dalam dirinya sifat-sifat sebagai hamba Allah yang mukmin atau beriman, muslim atau berserah diri, muhsin atau berbuat baik, dan mutakin atau bertakwa. Setiap manusia muslim wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup,
tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid dan tetap menjauhi tindakan-tindakan syirik yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya ya seperti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Nah, selanjutnya ada dalam akhlak. Setiap manusia muslim dituntut untuk meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam mempraktikkan akhlak mulia sehingga menjadi teladan yang baik atau uswatun hasanah yang diteladani oleh sesama manusia berupa sifat jujur atau sidik, bisa terpercaya atau amanah, menyampaikan atau tablik, dan cerdas atau fatona. Nah, dalam melakukan amal dan kegiatan hidup, setiap manusia muslim harus senantiasa mendasarkan diri kepada niat yang ikhlas dalam wujud amal solih dan ihsan, serta menjauhkan diri dari perilaku sombong atau riya, berlebihan atau israf, kerusakan atau fasad, dan kekejian atau fasya. Setiap manusia muslim wajib dituntut untuk menunjukkan akhlak yang mulia atau akhlak karimah dan menjauhkan diri dari akhlak yang tercela. Nah, contohnya kita harus jujur, sopan santun, adil, tawakal, dan sabar. Nah, selanjutnya adalah dalam ibadah. Setiap muslim dituntut senantiasa membersihkan jiwa atau hati agar terbentuk pribadi yang bertakwa dengan beribadah yang tekun. Dia juga harus menjauhkan diri dari jiwa hawa nafsu yang buruk sehingga terpancar kepribadian yang soleh. Setiap muslim harus melaksanakan dan menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu pengetahuan yang luas, dan amal solih yang tulus sehingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang mulia dan terpuji. Nah, selanjutnya adalah dalam muamalah duniawi. Setiap muslim harus selalu menyadari dirinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi, sehingga menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif. Setiap muslim hendaknya tidak menjauhkan diri dari pergaulan sosial dan pergumulan kehidupan dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam arti berakhlak mulia. Nah, kehidupan Islami dalam Muhammadiyah haruslah bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ajaran Al-Quran dan As-Sunnah harus menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada hak dan nilai manusia sebagai individu. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai individu yang memiliki hak dasar berupa kemerdekaan. Manusia dilahirkan sebagai individu yang merdeka. Manusia memiliki kemerdekaan untuk berbuat dan bertindak. Manusia juga diberikan kebebasan untuk menentukan masa depan hidup dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan hati nurani dan kemampuannya masing-masing. Karena manusia memiliki kebebasan untuk berpikir dan berbuat, maka manusia harus bertanggung jawab terhadap akibat-akibat atau resiko-resiko dari perbuatan yang dilakukannya. Nah, manusia hidup di dunia bukan hanya sekedar untuk makan dan minum, mencari atau mendapatkan kekuasaan atau kehormatan atau mencari kesenangan dan hal yang lainnya. Jika manusia
hanya menuruti keinginannya, maka sebuah kehidupan tidak akan memiliki arti. Nah, karena itu kehidupan manusia harus dinyatakan dalam kerja atau perbuatan atau amal. Perbuatan yang selaras dengan jati diri manusia atau amal solihah merupakan ukuran untuk menetapkan nilai hidup manusia. Nilai-nilai tidak dapat dikatakan hidup dan berarti sebelum menyatakan diri dalam tindakan, perbuatan, dan kegiatan yang nyata. Karena itu, nilai hidup manusia tergantung kepada nilai kerjanya dalam amal dan melalui amal perbuatan yang sesuai dengan tuntutan hati nurani atau fitrah. Manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Manusia sejatinya adalah kegiatan fisik dan mentalnya merupakan suatu kesatuan. Perbuatan jasmaniah dan ruhaniah bukanlah dua hal yang terpisah. Manusia sejati tidak membedakan kehidupan individu dan kehidupan sosial. Nah, tidak juga membedakan antara perorangan dan sebagai anggota masyarakat. Hak dan kewajiban serta kegiatan-kegiatan untuk dirinya adalah juga sekaligus untuk sesama umat manusia. Manusia sejatinya adalah manusia yang tidak hanya menggunakan hak-haknya, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Nilai hidup manusia terletak pada perbuatan dapat dipertanggungjawabkan di depan Allah yang memberikan hak atau kebebasan untuk berbuat kepada manusia. Pertanggungjawaban manusia dalam hal ini bersifat individu atau pribadi. Seorang tidak dapat menanggung dosa atau kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah potensi manusia. Sebagai individu, manusia memiliki potensi-potensi untuk berkembang. Potensi adalah kemampuan yang masih berada dalam diri manusia, tetapi belum terrealisasikan ke dalam tindakan. Potensi tersebut akan berubah menjadi kekuatan apabila dikembangkan dan didayagunakan. Potensi yang dimiliki manusia mencakup antara lain adalah 1. Potensi fitrah. Fitrah adalah potensi dasar yang dimiliki individu manusia. Potensi ini mengarahkan manusia untuk selalu berkeinginan berbuat kebaikan dan menjunjung tinggi kebenaran. Potensi fitrah ini berupa hati nurani yang menjaga atau memelihara manusia untuk tetap berada di jalan yang benar, menuju kebenaran yang hakiki dan tertinggi. Nah, dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Maksudnya adalah jangan kalian mengubah ciptaan Allah, karena kalian akan mengubah manusia dari fitrah mereka yang telah dibekalkan oleh Allah kepada mereka. Nah, selanjutnya ada potensi akal. Yang dimaksud potensi akal adalah Tuhan menciptakan manusia dan melengkapinya dengan akal, pikiran yang membedakannya dari makhluk yang lain, sebagai malaikat, hewan, atau alam semesta. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Dengan anugerah akal, manusia diperintahkan untuk berpikir tentang alam semesta ciptaan Allah, memahami hukum Allah atau sunatullah,
menggali sumber daya alam untuk kemakmuran umat manusia sekaligus mencegah kerusakan alam dan lingkungan. Akal pikiran adalah alat bagi manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam hidupnya. Penggunaan akal untuk berpikir akan menghasilkan ilmu pengetahuan, meskipun bersifat sementara dan relatif atau nisbi. Kebenaran-kebenaran yang dihasilkan oleh akal pikiran dan ilmu pengetahuan merupakan tonggak atau tangga kebenaran hakiki yang bersumber dari Allah untuk menemukan cara melaksanakan ajaran Al-Quran dalam mengatur dunia demi kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Akal pikiran mempunyai peranan yang penting dan luas. Akal pikiran bisa mempertimbangkan seberapa jauh pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan ketentuan hukum yang sesuai dengan maksud-maksud pokok ajaran Islam. Nah, dalam hal ini akal pikiran merupakan alat untuk yang pertama mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Yang kedua, mengetahui maksud-maksud yang terdapat dalam pengertian Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang ketiga, menggali rahasia di balik penciptaan alam semesta dan menggali SDA untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia. Selanjutnya ada potensi fisik atau jasmani. Manusia juga dianugerahi struktur fisik yang sempurna, mulai kepala dan bagian-bagiannya seperti mata, hidung, mulut, dan telinga, sampai badan dan tangan dan kaki, serta organ-organ penting seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Struktur fisik manusia itu menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur atas yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi kehidupan yang normal, kehidupan yang sehat, itu harus bersyukur. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita harus menjaga sebaik-baik mungkin, menjaga bagaimana kita terhindar dari penyakit dan sebagainya. Manusia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menggunakan potensi fisik itu untuk tindakan, perbuatan, dan kegiatan yang sesuai dengan hakikat dan jati diri manusia. Manusia wajib menggunakan potensi fisik itu untuk tujuan yang diridai oleh Allah. Karena manusia diberikan kemerdekaan untuk menggunakan potensi fisik tersebut, maka manusia juga harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang diperbuat oleh seluruh anggota badannya. Karena semua yang diperbuat oleh telinga, mata, dan hati manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nah, kita harus berhati-hati nih adik-adik. Kalau misalkan si Fulan mencuri tangannya, kan itu tangannya yang mencuri. Nanti di alam kubur tangan kita akan berbicara, akan menjelaskan apa yang kita lakukan selama hidup. Mulut, mata, dan semua anggota badan kita akan berbicara terhadap Allah, apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, selama hidup kita, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah potensi lainnya. Di samping potensi dan sifat dasar yang condong kepada kebaikan dan kebenaran, dalam diri manusia juga terdapat sifat-sifat yang dapat membawa manusia ke sikap
dan perilaku yang tidak positif. Dalam diri manusia juga terdapat jiwa yang condong untuk mengarahkan kepada kejelekan atau amaratun bisu. Sifat-sifat manusia yang kurang baik lainnya antara lain ialah suka berbuat aniaya dan bodoh atau daluman jahulan, berkeluh kesan dan kikir atau haluan, tergesa-gesa atau ajulan. Dalam Quran surat Al-Ahzab yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Namun demikian sifat-sifat yang tidak baik ini hanyalah kenyataan sekunder dalam diri manusia. Sifat-sifat itu dapat dikalahkan oleh sifat dasar manusia yang sejati, yaitu sifat lurus atau hanif, dan digunakan hati nurani atau damir yang sesuai dengan hati jati diri dan sifat dasar-dasar manusia atau fitrah. Fitrah inilah yang merupakan kenyataan utama primer. Nah, adik-adik, apa yang kakak jelaskan dari awal sampai akhir, semoga kalian mengerti dan harap dipahami. Oke, kesimpulan dari materi tadi adalah manusia dilahirkan sebagai individu yang dibekali fitrah, yang berarti keseluruhan sifat dan potensi dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan Allah. Manusia dibekali oleh Allah dengan potensi-potensi dasar yang dapat dikembangkan sebagai bekal pengabdian kepada Allah. Dalam diri manusia terdapat sifat-sifat yang dapat mengarahkan manusia ke sikap atau perilaku yang buruk seperti sikap aniaya, bodoh, berkeluh kesah, tergesa-gesa, dan jiwa yang condong kepada keburukan. Nah, oleh karena itu kita hindari sifat-sifat jelek itu. Oke, itu saja yang kakak jelaskan dari awal sampai akhir. Kakak harap kalian mengerti dan dipahami ya, dan di rumah dibaca-baca lagi, dimengerti lagi. Kalau bisa dicari-cari di Google, searching gitu kalau nggak paham. Oke, selanjutnya besok kita akan mempelajari semester genap ya, selanjutnya bab 4, yaitu hakikat dan fungsi muqaddimah anggaran dasar manusia Muhammadiyah, maaf. Selanjutnya kalian kerjakan uji kompetensi 3 halaman 36 yang Romawi 1 sama 2 saja ya, yang ini, yang atas sama ini aja, yang uji kompetensi 3. Oke. Nanti kalau sudah difoto, lalu jawabannya saja ya, jawabannya dikirimin ke kakak. Oke, itu saja. Semoga kalian tetap semangat. Oke, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sekian dulu, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.